Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangkaian ibadah keluarga yang dilakukan di rumah kita masing-masing, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini, di malam hari ini, di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, kami boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu dan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, yang adalah pedoman bagi langkah kehidupan kami, terang bagi jalan kami, yang menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karenanya kami sungguh memohon biar Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas setiap kami, agar kami dapat mendengar, terlebih melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus Tuhan juga yang berkuasa atas hamba-Mu, sehingga Ia berkata-kata surut dengan kehendak Tuhan saja, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-15 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon." Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sampai sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau menjadi pelaku firman. Umat yang dikasihi Tuhan, ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Salah satu peribahasa Indonesia yang mengandung arti bahwa segala sesuatu dapat berhasil dilakukan apabila dikerjakan secara bersama-sama. Tanpa kebersamaan dan kesatuan hati yang teguh, maka tujuan itu tidak akan tercapai, bahkan berakhir dengan keruntuhan. Selain peribahasa tersebut, sebagai bangsa Indonesia kita juga mengenal dan terus menghidupi budaya gotong royong, atau dalam bahasa Minahasa dikenal dengan istilah Mapalus. Dalam budaya Mapalus
Di dalam kebersamaan itu setiap manusia memiliki tanggung jawab bersama untuk saling membangun, menghidupkan, menyejahterakan manusia lainnya. Dari peribahasa dan sistem budaya ini kita dapat melihat bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia sangat dekat dengan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Bahwa kita sudah hidup di tengah budaya masyarakat yang melihat betapa pentingnya hidup di dalam kebersamaan, persatuan, gotong royong, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Bacaan kita pada malam hari ini juga berbicara tentang pentingnya gaya hidup bekerja sama satu dengan yang lain. Bahkan bacaan kita juga memperlihatkan bagaimana Tuhan berinisiatif untuk membangun kerjasama dengan umat pilihannya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu bangsa Israel mengalami kondisi yang sangat melarat dan berkesusahan. Ketidaktaatan Israel membuat Tuhan mengizinkan 7 tahun lamanya Israel diserahkan ke tangan orang Midian dan orang Amalek. Semua hasil panen dan ternak Israel dirampas dan dimusnahkan. Tidak ada yang tersisa bagi Israel. Bapak Ibu bisa baca di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-6. Orang Midian dan orang Amalek tersebut adalah bangsa yang besar dan kuat. Dan Alkitab mencatat bahwa jumlahnya bergelimpangan seperti belalang yang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Sebaliknya, bangsa Israel sesungguhnya adalah bangsa yang sedikit dari segi jumlah. Bahkan pada masa kepemimpinan para hakim-hakim maksud saya, bangsa Israel mulai hidup berkelompok-kelompok berdasarkan sukunya. Mereka fokus membangun wilayah sukunya masing-masing. Kondisi tersebut membuat mereka terpencar-pencar dan memiliki sistem pertahanan yang tidak cukup kuat. Tidak heran jika kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain dan secara khusus yang ada di wilayah Kanaan untuk menguasai dan menindas suku-suku Israel. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sulit ini Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam terhadap penderitaan dari umat pilihannya. Tuhan menyatakan kuasa pemulihannya dengan memerintahkan Gideon untuk memilih 300 orang pilihan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan juga berjanji bahwa 300 orang pilihan itu, dengan 300 orang pilihan itu, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka dan menyerahkan orang Midian dan orang Amalek itu ke tangan mereka. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan yang mengutus Gideon dan umatnya untuk bekerja sama dengan Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan berinisiatif untuk memilih orang-orang yang Ia kehendaki menjadi rekan sekerjanya, melakukan suatu tindakan yang benar dan besar. Dalam bacaan ini kita juga dapat melihat bahwa Gideon tidak hanya meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, namun ia pun bekerja sama dengan orang-orang pilihan Tuhan lainnya. Gideon tidak melakukan tugas tersebut seorang diri. Gideon bekerja sama dengan 300 orang pilihan Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka bersatu hati, bersatu tenaga untuk melakukan tindakan yang sama dan sepakat untuk maju bersama-sama. Mereka secara bersama-sama meniup sangkala di tangan kanan, memegang obor tangan kiri, berseru bersama-sama demi Tuhan dan demi Gideon. Selain itu dikerahkannya kepala suku Naftali, suku Asher, dan suku Manasye untuk mengejar orang Midian dan menduduki wilayah yang pernah dikuasai para musuh. Dan tindakan kerjasama ini menghasilkan satu mujizat yang luar biasa. Tindakan kesatuan hati ini menghasilkan satu mujizat yang luar biasa. Tuhan mengacaukan dan menghancurkan bangsa Midian. Pedang satu orang dengan pedang yang lainnya saling bertentangan sehingga mereka lari, terpencar, dan akhirnya ditaklukkannya lah Midian. Ditaklukkanlah 2 raja Midian dalam pembacaan kita di ayat 25. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan hari ini kita bisa mengambil satu pelajaran berharga dalam cara kita hidup menghadapi musuh, menghadapi ancaman, menghadapi persoalan, dan bahkan tantangan kehidupan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya arti kerjasama, pentingnya kita bergandengan tangan, pentingnya kita bersatu hati. Kerjasama yang baik tentu menghasilkan hasil yang baik. Kerjasama yang baik tentu menghasilkan buah yang manis. Ini yang menjadi tema perenungan kita dalam Sabda Bina Umat pada hari ini. Dari bagian firman Tuhan hari ini ada 2 pola kerjasama
yang bisa kita lakukan dalam menghadapi setiap pergumulan, tantangan, persoalan dalam hidup kita. Yang pertama, jadilah rekan sekerja Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan bekerja sama dengan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Kerjakanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana kita. Maka niscaya Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Ingatlah sesungguhnya bahwa Tuhan selalu berinisiatif untuk mengajak kita bekerja sama. Ia selalu berinisiatif untuk menjadikan kita rekan sekerjanya, melakukan kehendak-Nya. Namun terkadang kita yang sulit untuk merespon inisiatif Tuhan dengan baik. Menjadi satu pertanyaan penting bagi kita untuk kita refleksikan secara pribadi. Sudahkah selama kita menghadapi tantangan kehidupan ini kita melibatkan Tuhan dalam segala karya dan kerja kita? Atau kita masih berjuang sendiri menghadapi persoalan hidup dengan segala kehebatan dan kekuatan kita? Mari umat Tuhan, firman hari ini ingatkan kita, jadilah rekan sekerja Tuhan dan bekerja samalah dengan Tuhan. Jangan merasa diri kita sanggup, karena sesungguhnya kita tidak mampu dan kita tidak sanggup berbuat tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua, umat Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita sebagai pribadi untuk hidup saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kita bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita melihat teladan Gideon, dia tidak berjuang sendirian melawan musuh. Dia tidak berjuang sendirian menghadapi tantangan, tetapi ia bekerja sama dan bersatu hati dengan 300 orang pilihan Tuhan lainnya. Dia bekerja sama dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang mau bergandengan tangan dengan dirinya. Kerjasama menjadi penting untuk kita dapat menghadapi persoalan dalam masa-masa sulit seperti saat ini. Sebagai keluarga, kiranya sebagai suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, mari kita bergandengan tangan, bekerja sama, saling menopang, saling menguatkan, saling membangun. Bagaimana ketika suami bergumul di tengah pekerjaan saat ini yang sulit, istri menopang. Banyak sekali sekarang para kaum perempuan, ibu-ibu yang berusaha dengan dagang kue, jualan online, jualan sayur, apapun diterjang yang benar tentunya, untuk apa? Menopang kehidupan keluarga. Bagaimana anak-anak juga di rumah tidak hanya liburan sekolah dari rumah, tetapi juga menopang kehidupan keluarga dengan saling membantu, membersihkan rumah, belajar masak, belajar menyetrika, belajar mencuci pakaian, belajar mencuci piring. Ini merupakan kerja bersama, dan saya yakin ketika menghadapi tantangan yang tidak mudah ini, ketika setiap anggota keluarga saling menopang satu dengan yang lain, maka damai sejahtera Tuhan itu ada di tengah kehidupan keluarga. Juga bagaimana sebagai keluarga kita terus mau melibatkan Tuhan, tetap berada di dalam persekutuan. Bapak Ibu, saya gak bisa lihat kita semua beribadah atau enggak, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan mau loh bekerja sama dengan kita. Tuhan mau kita menjadi rekan sekerjanya, asalkan kita mau datang dan berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan Dia dalam hari-hari kehidupan, di tengah kehidupan keluarga kita. Sebagai anggota gereja, mari kita juga saling bekerja sama, walaupun kita nggak saling bertatap muka secara langsung, tapi bagaimana ikatan spiritual kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menyapa. Sudah ada media, grup WhatsApp. Bagaimana kita memanfaatkan itu untuk saling menyapa, saling menguatkan, saling menopang, untuk saling menghadap pergumulan ini bersama-sama, saling berbagi usaha misalnya, supaya bisa saling menopang satu dengan yang lain. Jika ada jualan, bisa dibagikan di grup supaya bisa saling menopang. Saya rasa itu menjadi satu hal yang baik. Bagaimana kita sebagai anggota gereja juga
saling mendoakan bagaimana anak-anak yang muda itu aktif memperhatikan orang-orang tua dalam usia rentan, aksi diakonia dan perkunjungan terbatas yang segera akan saya lakukan, walaupun mungkin saya akan melakukannya sendiri atau bersama dengan majelis dengan dalam usia yang muda begitu. Dan itu adalah bentuk bagaimana kita membangun kebersamaan sebagai gereja. Dan di tengah masyarakat kita juga dipanggil bekerja sama bergotong royong dalam menghadapi pandemi COVID. Kita punya semangat yang sama, kita punya kesehatian, bergandengan tangan, melakukan upaya-upaya pencegahan. Sebagai gereja Tuhan, maka umat Tuhan punya tugas untuk membangun tatanan baru dengan baik. Seperti yang dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu, maka upaya pencegahan ini dapat segera ditanggulangi dengan baik. Tapi kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, berjalan masing-masing dengan pikiran kita dan sulit untuk patuh pada arahan pemerintah, maka sesungguhnya kita siap di dalam keruntuhan itu sendiri. Umat Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kerjasama berbuah manis. Biarlah kita terus mau menjadi rekan sekerja Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, karena tanpa Tuhan kita gak bisa. Dan yang kedua, biarlah kita juga hidup saling bekerja sama seperti 10 jari ini. Ketika kita bersatu 10 jari ini, maka akan menjadi satu genggaman yang kuat dan saling menopang. Tuhan memberkati kita. Selamat hidup bekerja sama di dalam hari-hari kehidupan yang sulit ini. Tuhan memberkati.